Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official, YPI News, dan Tanda Kejadian. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, kali ini ada berita ringan, mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya tentunya. Ada seorang polisi muda, ya saya sebut Mas Polisi aja ya. Mas Polisi yang berpikir kritis. Nah, ini kita bisa jadikan contoh ya. Oleh karena itu, para bapak-bapak polisi ini harusnya mencontoh Mas Polisi berikut ini. Akan saya tunjukkan nanti bagaimana Mas Polisi ini berani mengkritik, ya, dalam tanda petik nampar mulutnya si Hanif Alatos, si cucu Nabi palsu, ya, dia palsu maksudnya, mengaku cucu Nabi. Ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, tetapi tanpa bukti. Bukankah itu palsu? Bukankah itu adalah, kita bisa bilang, kebodohan? Apakah kalian setuju? Saudaraku yang dirahmati Allah, harusnya bapak-bapak polisi ini seperti ini, menggunakan akal sehatnya, tidak gampang percaya kepada cerita, narasi, ceramah dari oknum Habib Ba'alwi yang selalu merasa dirinya seolah-olah paling pinter, paling mulia, dan paling hebat. Nah, sekali waktu itu memang harus ada dari oknum aparat yang berani mengkritik dari keberadaan ceramahnya para Ba'alwi. Ya, bukan sekali waktu, sewaktu-waktu, setiap saat harusnya speak up ya, Bapak aparat, ayo edukasi masyarakat juga bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Jadi Bapak polisi itu memang harusnya tidak mudah percaya dengan klaim sepihak seseorang, sementara klaimnya itu sudah tertolak secara saintifik. Jadi nasab yang diaku dari Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu sudah batal, ya, sah dan meyakinkan itu sudah batal. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan bukan Kiai Haji Madidun Usman, tetapi hasil riset yang dilakukan oleh Kiai Haji Madidun Usman. Karena Kiai Haji Madidun Usman sebagai seorang ulama itu hanya menjalankan tugas untuk meneliti kebenaran setelah beliau menyaksikan bagaimana penampilan para keturunan Ba'alawi yang arogan, sombong di depan pengadilan, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, padahal setelah diteliti ternyata ditemukan fakta bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Jadi kami tegaskan ulang, yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah hasil riset ilmu pengetahuan. Berarti ini ilmiah, bukan fitnah, ya. Seandainya Kiai Haji Madidun Usman di dalam risetnya itu menemukan data-data bahwa Ba'alawi itu tersambung, pastinya akan dipublikasikan sesuai hasil penelitiannya, saudara. Tetapi karena hasil penelitian Kiai Haji Madidun Usman ternyata menemukan fakta bahwa tidak tersambung nasab Ba'alawi kepada Rasulullah, itu ya kita akhirnya mengetahui karena Kiai Madudin menyampaikan hasil risetnya gitu. Hasilnya A ya disampaikan A, hasilnya B ya disampaikan B, seperti itu. Dan hasilnya bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bilang Ba'alawi itu menyerobot nasab keturunan Rasulullah, mengaku keturunan Nabi. Nah itu, jadi mereka itu paling ahli nyerobot dari para leluhur mereka. Bahkan sekarang ini dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi ya, diduga si para keturunan imigran Yaman ini menyerobot status kewarganegaraan. Jadi mereka itu ternyata tidak pernah mengajukan secara resmi bahwa dia itu warga negara Indonesia. Artinya kan kalau dia tidak melakukan permohonan secara resmi, ya seperti para keturunan dari Cina misalnya, berarti kan Ba'alawi ini nyerobot, ya, mengklaim saja sebagai keturunan
Orang pribumi padahal nyata-nyata dia ngaku keturunan Nabi, padahal setelah dites DNA dia keturunan Yahudi Askenasi. Jadi nyerobot. Tidak hanya itu aja, dengan mengklaim sebagai keturunan Nabi, ada oknum-oknum yang nyerobot istri muhibinnya, nyerobot tanah milik muhibinnya, dikuasai dengan dalih sedekahlah, jariyahlah, dengan dalih untuk membantu keturunan Rasulullah, juriah Nabi lah. Iya kalau benar juriah Nabi, ternyata bukan. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang lagi dibahas di berbagai platform media sosial nih, viralkan ya, bahwa sudah masuk persidangan di Mahkamah Konstitusi, status kewarganegaraan dari Pak Alawi itu sedang digugat oleh Pak Subhan, dan nanti tanggal 24 Maret tahun 2025 adalah sidang berikutnya. Mudah-mudahan nanti bisa dikabulkan. Kami berharap hakim atau majelis hakim ini bukan Muhyiddin Habib. Saya berharap beliau independen, merdeka ya, sehingga hakim bisa memutuskan, bisa mengambil keputusan secara objektif. Itu ya kita harapkan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, oke, saya mau menyampaikan videonya ya, bagaimana seorang polisi muda, mas polisi ini berani speak up. Ya, mohon ya bapak-bapak aparat, kalian jangan menjadi muhibin ya. Jangan menjadi budak spiritual ya. Jangan menjadi jongos dari Habib-Habib Pak Alawi ya. Karena ternyata mereka hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, tapi tidak terbukti ya. Coba kita simak videonya yang pertama ini. Ya, berikut ini. Ya, ini untuk edukasi ya, saya tidak bermaksud merendahkan siapapun ini ya, hanya untuk edukasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah yang bisa kita petik bersama ya saudara ya. Nih kita simak. Dikit-dikit sekarang ceramah baik dicari-cari, yang bagian bicara karomat, urofat, hayal, urofat, nggak masuk di akal. Ente harus sunnah wal jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya harus sunnah wal jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal Nah, itu tadi suaranya Hanif Alatos yang dia itu nanti dikritik oleh mas polisi karena ya Hanif begitu percaya diri bahwa cerita yang disampaikan oleh Habib itu bukan korofat tapi itu karomah. Karomah itu bukan korofat katanya. Ya bukannya kita nggak percaya sama karomah, sama mukjizat ya. Kita percaya, tetapi kalau yang diceritakan oleh oknum-oknum Pak Alawi itu bukan karomah, bukan mukjizat, tetapi korofat ya. Seperti itu. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Polisi, Mas Polisi yang bisa dan berani mengkritisi ceramah Hanif Alatos tadi ya. Karamah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngecek-ngecek karamah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah. Di Al-Quran ada kisah karamah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Hanif menyebutkan kalau nggak percaya kepada cerita karomahnya Habib itu bukan ahlu sunnah. Dasar suka mengklaim. Nah, kita simak sekarang suara dari Mas Polisi yang mencerdaskan ini. Kita simak nih. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan ya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Ya. Bentar ya, masih ada yang lewat sebentar. Jadi ini akan menjelaskan Mas Polisi antara khurafat dengan karomah yang benar ya. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat?
khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Kalau karomah, dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah, ya. Jadi menyuruh kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu, ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, atau bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Betul. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Betul. Idealisme. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya, kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu atau kelompok tertentu. Betul. Misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Misalkan menyebut titik-titik terus dia loncat, dia tidak kenapa-napa. Cerita yang seperti ini dia condong untuk memuliakan individu atau kelompok tertentu. Betul. Artinya khurafat itu condong kepada kesyirikan, sedangkan karomah itu condong kepada tauhid. Jadi kalau kita mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti Ashabul Kahfi, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tidak disebutkan nama orangnya itu, nama orangnya ini yang tidur diberikan karomah sampai 300 tahun, begitu, nggak disebut nama orangnya. Jadi lebih fokus kepada kekuasaan Allahnya yang ditekankan di situ. Jadi kalau karomah itu lebih fokus ditekankan terhadap kekuasaan Allahnya, bukan individu atau kelompok tertentu. Ya, jadi seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa, simpel aja. Kalau cerita itu lebih condong memuliakan individu atau memuliakan suatu kelompok, terus menggeser posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan itu khurafat. Tapi kalau itu karomah, dia akan lebih condong kepada mentauhidkan Allah, menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dalam rangka keperluan dakwah Islamiyah, bukan memuliakan kelompok tertentu, keturunan tertentu, atau individu tertentu. Jadi seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerdas banget ya Mas Polisi. Jadi jelas sudah saya itu yakin sekali bahwa cerita yang dibangun, yang dibuat oleh keturunan imigran Yaman, mulai tentang Faqih Muqaddam, Ubaidillah sampai yang sekarang ini, jelas itu digunakan untuk mengglorifikasi keturunan imigran Yaman, untuk
mengagung-agungkan kelompoknya dan nama-nama leluhur dari keturunan imigran supaya dimuliakan. Cerita khurafat itu digunakan untuk mendoktrin, untuk membodohi masyarakat pribumi, supaya dikuasai secara mentalitas intelektual dan emosinya, supaya masyarakat pribumi yang kurang literasi, yang kurang ilmu ini mengkultuskan individu Ba'alawi dan mengagung-agungkan kelompok keturunan imigran Yaman itu. Oleh karena itu, saya sangat mendukung dari PWILS yang sudah berupaya sekeras mungkin mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, menunjukkan bahwa klan Ba'alawi ini adalah bukan keturunan Rasulullah. Kenapa harus ditunjukkan? Karena selama ini banyak para kiai, ulama yang sejak dulu hanya dasarnya adalah husnuzon, bukan ilmiah. Nah, sekarang sudah saatnya, tiba waktunya kita tunjukkan kepada masyarakat ternyata setelah diteliti mereka tidak memiliki bukti-bukti autentik. Setelah dicek administrasinya, ternyata berdasarkan kitab sejarah dan nasab mereka bukanlah tersambung kepada Rasulullah. Setelah dicek ya, cek fisik, dites DNA, ternyata DNA mereka tidak tersambung kepada keturunan Rasulullah. Maka sudah secara pasti masalah polemik nasab itu selesai. Ya, Ba'alawi sudah bukan keturunan Rasulullah. Klaim mereka secara lama ya, sudah bertahun-tahun itu gugur dengan sendirinya karena sudah ditemukan fakta-fakta, bukti-bukti mereka Ba'alawi itu mengaku sebagai keturunan Nabi supaya dimuliakan. Ternyata sejak dulu juga banyak orang yang nggak percaya sebenarnya. Cuman tidak secanggih sekarang teknologi sehingga tidak tersebar masif. Tapi sekarang sudah tersebar secara masif tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Nah, dulu ketika dia itu mengaku, mengklaim sebagai keturunan Nabi, bagaimana orang lain itu supaya percaya? Mereka membuat cerita-cerita khurafat ya, bahwa mereka itu orang yang penuh karomah ya, seperti yang dikatakan Hanif Bahar itu. Tapi ternyata itu semuanya adalah cerita khurafat yang hanya mengunggul-unggulkan, mengagung-agungkan para leluhur mereka ya, tidak mau menjaga mental bangsa kita supaya setara, bahkan mereka rendahkan. Jangankan orang seperti saya, orang biasa, seorang kiai yang amilin, ulama yang alim, didoktrinkan oleh mereka itu tidak lebih mulia dari seorang Habib Bahlul. Jadi satu oknum Habib Bahlul maksiat lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, ini contoh cerita khurafat. Cerita khurafat yang dibangun supaya warga pribumi yang kurang literasi itu taklid buta kepada Ba'alawi, percaya kepada Ba'alawi. Nah, kita sudah saatnya bangkit, saudara. Apalagi bapak-bapak polisi ini yang sudah dididik untuk tidak gampang percaya, mari ya kita bergerak secara moral untuk edukasi masyarakat. Bagaimana kita bisa percaya kepada sesuatu hal yang tanpa bukti? Nah, cerita bahwa kalau Habib di Indonesia tidak aman, maka tidak hanya Indonesia tidak aman, bumi akan dihancurkan oleh Allah. Nah, itu doktrin mereka. Jadi sebenarnya mereka lah yang membangun cerita-cerita kemusyrikan, membangun makam-makam yang kemudian diglorifikasi, diberikan tampilan ada bunga-bunga dihias supaya dianggap sebagai wali Allah, supaya para muhibin yang kurang literasi itu, yang masih beloon, yang masih tolol, yang masih dungu itu mau datang ke makam Habib itu. Lalu ini kita bilang tentu saja sebagai ya inilah yang sebenarnya menciptakan kemusyrikan. Saya sangat setuju kalau Ba'alawi ini harusnya ya dicabut kewarganegaraannya. Karena apa? Ada oknum-oknumnya yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan sesuai prosedur. Ya kan? Prosedurnya kan kalau mau menjadi warga negara Indonesia itu harus mengajukan, tapi mereka itu tidak mengajukan.
Nah, itu sudah diungkap di channelnya Gus Fuad Pleret. Tadi juga sudah saya siarkan ulang di channel Tanda Kejadian. Bagi teman-teman yang mungkin belum melihatnya tentang pembahasan status kewarganegaraan dari Habib Ba'alawi, Anda bisa kunjungi channel Tanda Kejadian. Saya tadi sudah sampaikan informasi tersebut. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun sekarang sudah kelihatan animo masyarakat untuk mendengar berita terkait kondisi Habib itu sudah menurun, tetapi kami tidak akan pernah menurun semangatnya untuk menyampaikan informasi edukatif kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya masyarakat paham bahwa yang selama ini diceritakan sebagai keturunan Nabi, Juriyah Rasulullah, ternyata bukan. Mereka itu bukan keturunan Nabi. Sudah ada bukti-bukti. Kenapa dia mengaku-ngaku keturunan Nabi? Ya supaya dimuliakan, supaya hidup enak di bumi Nusantara. Karena dia sadar bahwa di bumi Nusantara ini mayoritas beragama Muslim. Sementara banyak juga masyarakat Muslim yang kurang literasi, yang hanya percaya saja ketika ada yang mengaku, saya ini keturunan Nabi, Juriyah Rasulullah, di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah gitu. Kita yang berakal sehat dan cerdas itu tidak boleh gampang percaya kepada klaim sepihak dari kelompok mereka. Itu semuanya demi kebaikan kita bersama, saudaraku yang dirahmati Allah. Oke, ya saya kira itu saja video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Kita dukung kepada oknum aparat yang berani untuk mengkritik Habib, berani untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut dosa, karena apa? Mengkritik Habib, kalau yang kita kritik itu kebenaran, kita tidak berdosa tapi malah mendapat pahala. Tadi ya saya yakin apa yang disampaikan oleh Mas Polisi tadi benar-benar mencerahkan, mengedukasi, dan saya yakin beliau dapat pahala. Karena apa? Mengingatkan untuk kebaikan. Betul apa betul? Ya. Baik, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!